Apakah ikan sapu-sapu bisa dimakan? Kandungan gizi dan bahaya habitat. Sering dengar selentingan kalau somai atau bakso murah itu pakai daging ikan sapu-sapu. Atau kalian justru pernah ditawari makan ikan ini tapi ragu? Ikan yang wajahnya unik dan hobinya nempel di kaca akuarium ini ternyata punya fakta medis dan gizi yang cukup mengejutkan. Hari ini kita akan bedah tuntas, apakah ikan sapu-sapu aman untuk dikonsumsi? Kita lihat dari sisi gizi dan tempat tinggalnya yang seringkali kotor dan tercemar. Bagian 1. Mengenal ikan sapu-sapu. Ikan ini berasal dari Amerika Selatan, Amazon, masuk ke Indonesia sebagai ikan hias. Sifatnya invasif, sangat kuat, tahan banting, dan bisa hidup di air dengan kadar oksigen rendah. Kenapa ikan ini sulit sekali mati? Kulitnya bukan sisik biasa, melainkan lempengan tulang atau scutes yang sangat keras. Ini adalah perlindungan alami dari predator, sekaligus perisai dari lingkungan yang asam. Fakta uniknya, mereka punya alat bantu pernafasan selain insang, yang membuat mereka tetap bisa hidup di air limbah sekalipun. Sistem pernafasannya labirin. Ikan ini punya modifikasi pada saluran pencernaan, yang memungkinkan ikan ini bisa mengambil oksigen langsung dari udara. Jadi saat sungai kering atau airnya penuh limbah berminyak yang menutup oksigen, ikan lain mati, tapi ikan sapu-sapu tetap bertahan hidup. Karena daya tahannya ini, semua polutan yang membunuh ikan lain justru terserap dan menetap di dalam tubuh si ikan sapu-sapu ini dalam waktu lama. Di daerah kalian, ikan ini disebut apa? Dan apakah ada yang pernah melihat ikan ini dijual sebagai bahan makanan? Tulis di kolom komentar. Bagian 2. Kandungan gizi. Apakah bergizi? Secara biologis, daging ikan sapu-sapu punya kadar protein yang cukup tinggi, mirip dengan ikan air tawar lainnya. Rendah lemak, tekstur dagingnya padat dan seratnya kasar. Mempunyai kandungan mineral zat besi dan kalsium. Secara teori, kalau kita bicara pure nutrisi, ikan ini sebenarnya punya gizi. Tapi, nutrisi itu bisa jadi tidak berarti kalau tertutup oleh zat berbahaya. Bagaimana dengan rasanya? Banyak yang bilang rasanya mirip daging ayam atau ikan lele, tapi lebih padat dan berserat kasar. Karena ikan ini banyak bergerak di dasar sungai dan mempunyai otot yang kuat untuk menempel pada batu, dagingnya tidak selembut ikan nila. Masalah utamanya adalah yield atau hasil dagingnya sedikit. Kepalanya besar dan kulitnya sangat tebal, jadi bagian yang bisa dimakan sebenarnya cuma sedikit di area punggung dan ekor. Inilah kenapa secara ekonomi, ikan ini kurang efisien jika dibudidayakan untuk diambil dagingnya saja. Bagian 3. Masalah utama. Habitat dan bioakumulasi. Sifatnya bentik atau pemakan dasar. Ikan ini memakan lumut dan detritus di dasar sungai. Di sungai kota besar seperti Ciliwung atau sungai di Bekasi, dasar sungai adalah tempat mengendapnya logam berat. Bioakumulasi logam berat. Ikan sapu-sapu bertindak sebagai penyerap polutan. Penelitian di berbagai sungai besar di Indonesia menemukan kandungan timbal, merkuri, dan mikroplastik. Timbal bisa mengendap di tulang. Bagi anak-anak yang tidak sengaja mengonsumsi makanan yang tercemar daging ikan ini, dampaknya bisa menurunkan IQ dan menghambat pertumbuhan. Merkuri bersifat neurotoksin, artinya ia menyerang otak. Gejala awalnya mungkin cuma pusing atau gemetar, tapi jangka panjangnya bisa merusak fungsi motorik secara permanen. Sebagai penyapu dasar sungai, mereka tidak hanya memakan lumut, tapi juga mikroplastik yang mengendap. Saat kalian makan ikannya, kalian juga memakan akumulasi plastik dari limbah kota. Bagian 4. Cara membedakan ikan yang aman. Apakah ada yang aman? Ada, jika dibudidayakan di kolam air bersih yang terkontrol. Namun, masalahnya di Indonesia, ikan ini jarang dibudidayakan untuk konsumsi. Kebanyakan ditangkap liar dari sungai yang kualitas airnya diragukan. Ciri daging terkontaminasi. Biasanya beraroma lumpur atau logam yang sangat kuat, serta warna daging yang agak kusam. Di sisi lain, memakan ikan ini sebenarnya bisa membantu menyeimbangkan populasinya di ekosistem, jika dilakukan dengan benar. Di Amerika Serikat, mereka disebut armored catfish, dan dianggap hama yang merusak tepi sungai. Memburu mereka adalah bentuk pengendalian hama. Solusi alternatifnya, jika tidak dimakan manusia, ikan sapu-sapu dari sungai tercemar sebenarnya bisa diolah menjadi tepung ikan untuk pakan ternak, setelah melalui proses pemurnian tertentu, atau pupuk organik, karena kandungan kalsium dari kulitnya sangat tinggi. Kesimpulan. Jadi, kesimpulannya, ikan sapu-sapu bisa dimakan secara biologis,
Tapi, sangat tidak disarankan jika berasal dari perairan liar yang tercemar. Risikonya jauh lebih besar daripada manfaat gizinya. Lebih baik memilih ikan yang sudah jelas sanitasinya seperti ikan nila, ikan lele, atau ikan mas. Sehat itu mahal, jangan gadaikan kesehatan demi rasa penasaran. Jangan lupa like, subscribe channel Literasi Gen Z dan share video ini ke grup keluarga kalian agar lebih waspada.